Shalom, sahabat CS yang saya kasihi. Saya bersuka cita bisa menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Ya, saya berdoa biar saudara, sahabat CS dimanapun Anda berada, Anda dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan saya percaya Tuhan senantiasa menyertai umatnya yang senantiasa berseru kepadanya siang dan malam. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya melanjutkan pembahasan saya pada kesempatan kali ini, bagi saudara yang baru pertama kali melihat tayangan ini, saudara jangan lupa subscribe. Dan juga tekan tombol lonceng notifikasinya supaya setiap kali saya mengupload video firman Tuhan, saudara yang pertama kali yang mendengarkannya. Ya. Dan terima kasih kepada saudara yang terus mendukung, yang menonton dan memberi support untuk channel ini. Ya, saya percaya saudara akan diberkati Tuhan. Ya. Dan terus-menerus bisa diberikan kemampuan kesehatan untuk bisa melayani Tuhan. Dengan saudara membagikan firman Tuhan ini kepada kerabat, kepada keluarga, kepada teman Anda dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri, di dalam kota maupun di luar negeri, di luar kota, saudara sudah mengambil bagian dalam amanat agung, yaitu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena salah satu amanat agung mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, mengajarkan firman Tuhan. Nah, saya mengajarkan firman Tuhan, ya, baik berupa ajaran yang bersifat praktis maupun doktrinal, supaya kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Saya pun diberkati Tuhan ketika saya menyiapkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini seperti pedang bermata dua, bukan hanya untuk pendengarnya, tetapi yang menyampaikannya juga ya, harus melakukannya. Jadi bukan hanya cakap dalam mengajar, dalam menyampaikan, tetapi juga harus mau bersedia melakukannya meskipun sulit. Nah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai firman Tuhan dengan judul menghayati sebagai makhluk kekal. Menghayati sebagai makhluk kekal. Ini penting sekali, saudara sekalian. Ya. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya itu makhluk kekal, sehingga hidupnya sembarangan. Nah, untuk itu kita mau belajar kali ini, ya, menghayati sebagai makhluk kekal. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11 ini sudah sangat terkenal, saudara. Dikatakan begini, Ia, maksudnya Allah, ya Elohim Yahweh, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jelas, ya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau pada waktunya, ya sesuai waktu yang memang harus terjadi, yang Tuhan izinkan, pasti indah. Bahkan, nah ini, jadi lebih lagi ya, bahkan Ia, Tuhan Allah, memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara-saudara sekalian, tadi seperti saya katakan manusia adalah makhluk kekal. Karena apa? Karena memiliki roh yang berasal dari Allah. Ya, kalau kita baca di Kejadian ya, tentang penciptaan manusia, ya, di situ diceritakan di Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan perhatikan. Jadi dibentuk ya, dengan tangannya ya, dan menghembuskan nafas hidup. Ya. Nafas hidup, nafasnya Allah. Ya. Dikatakan nismat hayim. Hayim itu hidupnya. Nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi saudara sekalian, manusia ini memiliki nafas hidup dari Allah. Roh yang dari Allah. Sehingga dia menjadi makhluk kekal. Ya. Dan setelah manusia jatuh dalam dosa, tetap ya, kekekalan itu tetap ada dalam diri manusia. Ya. Jadi kalau manusia mati, ada kehidupan di balik kuburnya. Ya, jadi ada kekekalan di dalam diri manusia. Jadi jangan berpikir setelah manusia hidup kemudian mati lenyap, tidak ada kehidupan, tidak ada kesadaran. Salah. Ya, ada kehidupan di balik kubur. Itulah sebabnya kalau kita baca di Yakobus 4 ayat 5, Tuhan menginginkan roh yang ditempatkannya itu dengan cemburu. Kalau kita baca Yakobus 4 ayat 5 bagian terakhir, dikatakan begini, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, yang tadi dalam penciptaan dihembuskan, ya, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Jadi sangat diingini, sampai dengan cemburu. Manusia ini makhluk yang unik, yang memiliki roh yang dari Allah. Selain manusia, binatang itu nggak memiliki roh. Ya. Beda, manusia bukan hanya jiwa, tetapi rohnya itu berasal dari Allah. Dan Tuhan ingin rohnya itu kembali kepadanya, ya, dalam keadaan yang mulia, yang baik. Ya. Nah, untuk itu saudara sekalian, kita harus memberi waktu khusus untuk merenungkan, ya, sehingga kita bisa menyadari bahwa kita ini makhluk kekal. Ya, kalau saudara menyaksikan tayangan ini, diam sejenak dan renungkan bahwa saya ini makhluk kekal. Ya, kita harus menyediakan waktu untuk membayangkan kedahsyatan akan kekekalan. Ya, kita renungkan, kita makhluk kekal dan dahsyatnya kekekalan itu kita mesti bayangkan, renungkan. Sebisa-bisanya kita merenungkannya, menghayati dengan serius, dengan segenap hati. Ya, karena hasil perenungan, penghayatan ini luar biasa saudara sekalian. Dengan melakukan ini, merenungkan, menghayati bahwa kita makhluk kekal dan ada kekekalan, ada kedahsyatan dalam kekekalan, ya, itu membuat kita mendorong kita untuk apa? Memiliki rasa takut atau gentar yang patut kepada Allah.
walaupun kita belum ada di kekekalan. Jadi ada rasa kegentaran akan Allah. Itu betul-betul kita bisa rasakan kalau kita bisa menghayati bahwa kita makhluk kekal. Dan ada kedahsyatan di kekekalan itu. Ya. Membayangkan kedahsyatan akan kekekalan itu dahsyat, saudara. Karena kekekalan itu bukan hanya setahun, 2 tahun, tetapi selama-lamanya. Kehidupan di bumi ini yang hanya 70, 80, ya, itu tidak ada bandingannya dibandingkan kalau kita hidup nanti di balik kubur. Jadi walaupun kita belum meninggal, ya, belum ada di situasi keadaan tahta pengadilan Allah, kalau kita sudah menghayati, ya, kita akan membangun kegentaran yang kudus terhadap Allah. Dan kesungguhan untuk apa? Mempersiapkan diri menghadapi keadaan tersebut. Sehingga kita bersiap-siap. Karena persiapan itu harus dilakukan sekarang selama kita hidup di bumi. Jangan sampai terlambat. Kalau sudah terlambat, saudara sekalian, kita akan menyesal. Alkitab mengatakan penyesalan itu seperti ratap dan kertak gigi yang sulit dibayangkan. Ya. Dan bahayanya kalau kita tidak menyadari bahwa kita ini makhluk kekal. Ya. Ini bahaya, saudara sekalian. Kalau kita tidak menghayati kebenaran yang paling penting ini. Bahwa dirinya itu makhluk kekal dan ada kedahsyatan akan kekekalan di sana. Ya. Kita akan hidup sembrono, hidup sembarangan, saudara sekalian. Ya. Hidup amburadul. Karena apa? Tidak menyadari bahwa ada kekekalan setelah kematian. Dan kita ini makhluk kekal. Kita jadi sembrono, sembarangan. Nah, kalau kita mempunyai waktu, menyediakan waktu dengan serius merenungkan bahwa kita ini makhluk kekal dan ada kedahsyatan kekekalan nanti, ini mendorong kita untuk apa? Hidup berkualitas selama kita hidup di bumi. Kita akan berusaha hidup berkenan kepada Allah. Karena Tuhan mengatakan, jadikanlah semua bangsa murid. Kita ini murid. Murid itu ditingkatkan kualitasnya. Dan kesadaran kita akan kekekalan, itu membuat kita makin serius untuk meningkatkan kualitas hidup kita di bumi ini. Ya, jangan selalu berpikir, ya kita berpikir bahwa nanti sempurna itu nanti. Salah, harus di sini. Makanya kita harus belajar firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang menguduskan kita. Yang menyelamatkan kita, artinya yang mengubah hidup kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Nah, Rasul Paulus itu rasul yang menyadari bahwa dirinya itu makhluk kekal. Ya. Dan dalam tulisannya itu banyak mengindikasikan ya, Paulus ini sadar bahwa dia makhluk kekal. Salah satu contoh di 2 Korintus 5 ayat 1 dikatakan begini. Ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, jadi kemah ini tubuh kita ya, yang ya karena dosa, ya, sehingga mengalami mutasi gen, usianya makin pendek dan bisa sakit, bisa menderita dan mati, ya itu kemah. Ya, tubuh ini bisa dibongkar seperti kemah. Ya itu kan bisa dibongkar. Beda sama rumah. Rumah ya memang bisa dibongkar, tapi lebih permanen. Ya. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ya. Nanti saudara sekalian, bagi kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, setelah kita tidak ada lagi di bumi ini, kita meninggalkan dunia ini, kita diberikan tubuh kemuliaan untuk bisa hidup kekal bersama dengan Dia. Dan hanya orang yang rohnya tidak bercacat, tidak bercela, yang hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang layak menerima tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Tapi bagi orang yang jahat, yang tidak mau berubah, ya, menjadi Kristen tetapi duniawi, jangan berharap memiliki tubuh kemuliaan untuk dimuliakan bersama dengan Kristus. Dia akan berakhir binasa selama-lamanya. Karena bukan orang yang berseru-seru Tuhan yang masuk dalam kerajaan sorga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Ya. Dan juga ada banyak pernyataan dari Rasul Paulus yang mengindikasikan bahwa dia memahami kebenaran ini, bahwa dia makhluk kekal dan ada kedahsyatan kekekalan Allah. Ya. Nah, akibat Paulus menyadari bahwa dia makhluk kekal, itu dia tulis juga di pasal yang sama, 2 Korintus 5, di ayat 9 dan 10. Dikatakan begini, ini orang yang sudah menghayati kekekalan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, ya, masih hidup, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Jadi orang yang sudah menyadari, yang menghayati bahwa dia adalah makhluk kekal, ada kedahsyatan kekekalan Allah, dia akan berusaha hidup berkenan, tidak akan sembarangan. Sebab kita semua, ayat 10, harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maut ataupun jahat. Jadi saudara sekalian, kita nggak akan ceroboh, kita nggak akan sembarangan, kita akan berusaha berkenan, memperhatikan tindakan-tindakan perilaku kita, perkataan kita, pikiran kita, supaya jangan sampai hidup kita menyimpang daripada Tuhan, jangan sampai kita hidup tidak berkenan kepada Allah, karena baik ataupun jahat. Ya, kejahatan bagi kita bukan membunuh, mencuri, berzina, tetapi ketika meleset tidak mencapai sasaran, itu dosa, itu sebuah kejahatan. Makanya kita harus merenungkan apa yang aku harus lakukan yang tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Jangan sampai hidup kita ngelantur, jangan sampai hidup kita meleset hamartia. Ya. Nah, bukti bahwa kita sudah menghayati bahwa kita ini makhluk kekal, buktinya apa?
ciri atau buktinya yang paling kentara bahwa kita sudah menghayati kedahsyatan kekekalan dan bahwa kita ini makhluk kekal, itu kita memandang persoalan-persoalan dalam hidup ini jadi kecil. Nggak ada persoalan yang besar yang menghimpit kita sehingga kita merasa putus asa. Nggak ada. Sebab apa, saudara sekalian? Ketika kita meninggal, semua persoalan akan lenyap. Nah, kalau kita sudah menghayati, nggak ada persoalan yang besar. Nggak ada persoalan yang sampai menyita hidup kita. Karena fokus kita itu adalah kekekalan. Jangan sampai kita meleset. Saudara, kalau derajat melesetnya sedikit, kalau jaraknya pendek, itu nggak sampai menyimpang jauh. Ya. Misalnya kalau pesawat terbang, ya, mau terbang ke Jepang, itu koordinatnya nggak boleh meleset sedikit pun. Ya. Kalau meleset sedikit, itu tidak akan sampai kepada tujuan. Sama, saudara sekalian, hidup kekekalan itu kan masih jauh, dalam arti kita nggak tahu. Tetapi kalau kita meleset sekian derajat saja, itu bahaya, saudara sekalian. Makanya dosa itu bukan sesuatu yang seperti membunuh, berzina bagi kita. Tapi ketika meleset tidak tepat seperti yang Tuhan kehendaki, itu berbahaya buat kita. Karena bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Makanya dalam hidup ini kita harus mencari kehendak Allah yang tepat yang untuk kita lakukan. Makanya Yesus berkata di Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi bagi Yesus yang paling utama adalah melakukan kehendak Bapa. Karena ini menentukan kehidupan kekal bagi kita semua. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh ketaatannya yang luar biasa sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Ya. Itu contoh model ya, ketaatan yang luar biasa dalam melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi saudara sekalian, orang yang sudah menghayati bahwa dirinya makhluk kekal, merenungkan kedahsyatan kekekalan Allah, dia menemukan realita kehidupan yang sejati. Ya, kehidupan yang sejati itu bukan di bumi ini, tetapi nanti di kekekalan. Nah, berkat dengan menyadari bahwa dirinya makhluk kekal itu ada dua. Ya. Yang pertama, saudara sekalian, kalau kita menghayati bahwa diri kita makhluk kekal dan ada kedahsyatan kekekalan di hadapan Allah, yang pertama kita tadi lebih berhati-hati ya, dalam hidup ini. Jadi menjadi sangat hati-hati. Kita lebih takut akan Tuhan. Ya. Jangan sampai kita melukai hatinya. Itu kalau kita betul-betul menghayati bahwa diri kita itu makhluk kekal dan ada kedahsyatan kekekalan di hadapan Allah. Yang kedua, yang terakhir, kita akan meninggalkan percintaan dunia. Ya, dunia jadi tidak menarik lagi. Sebab apa? Fokus kita adalah kekekalan. Ya, kalau orang masih hidup dalam percintaan dengan dunia, hidup hedonisme, materialisme, hidup tidak berkenan di hadapan Allah, hidup hura-hura di dunia ini, menghambur-hamburkan uang, melakukan keinginan dagingnya, ya, itu orang tidak menghayati kekekalan. Ketika dia mati, dia akan menyesal. Ya. Dan seperti digambarkan di Alkitab, ada ratak dan kertak gigi. Jadi saudara sekalian, kalau kita menghayati bahwa kita makhluk kekal, kita akan meninggalkan percintaan dunia. Karena apa? Percintaan dunia ini membuat kita jadi musuh Allah. Orang yang menjadikan dirinya musuh Allah, orang yang musuh Allah nggak mungkin hidup kekal bersama dengan Tuhan. Ya. Di Yakobus 4 ayat 4 itu, ya, persahabatan dengan dunia atau percintaan dengan dunia menjadikan kita musuh Allah. Itu musuh berdarah, saudara sekalian. Ya, itu seperti yang dinubuatkan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Tuhan akan mengadakan permusuhan dengan siapa? Si ular, si iblis itu. Itu permusuhan berdarah, mengakibatkan kematian kekal. Jadi jangan main-main. Percintaan dengan dunia, persahabatan dengan dunia itu permusuhan berdarah yang membuat kita bisa binasa selama-lamanya. Ya. Tetapi kalau kita sudah menghayati kekekalan, kita akan meninggalkan percintaan dengan dunia, persahabatan dengan dunia itu kita akan tinggalkan. Selanjutnya kita akan lebih tabah menghadapi hidup ini, menghadapi kesulitan hidup ini, kita kokoh. Ya, melihat kondisi pandemi saat ini yang masih belum selesai, ya, kita tetap kokoh, tetap bertahan. Ya, walaupun sangat sulit hidup ini, saya mengakui sangat sulit secara ekonomi, kita sulit bergerak melakukan kegiatan apapun. Tetapi kita tetap bertahan, karena nanti semuanya toh akan berlalu. Ya, kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Kita akan mengerti semuanya pada akhirnya akan berlalu. Yang tinggal adalah diri kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita sudah menghayati hidup benar di hadapan Tuhan, suatu kali kelak ketika kita menghadap Tuhan, kita diterima di kemah abadinya. Dan Tuhan Yesus sudah menjadikan tempat buat kita semua. Untuk apa? Tinggal di rumah Bapa. Mari kita menghayati bahwa saudara dan saya adalah makhluk kekal yang memang Tuhan inginkan tinggal di dalam kerajaannya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.